Alhamdulillah semangat sekali nggih. Boleh di-highlight Ayah Irwannya dulu? Ya. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa makana minal musyrikin wa ba'du. Sebelumnya terima kasih kepada keluarga besar Qurrata A'yun karena telah berkenan melibatkan dan memberikan kesempatan kepada saya untuk bergabung belajar bersama di pagi hari ini. Dan mohon izin untuk saya mungkin memanggil ayah dan bunda yang sudah hadir sebagai teman-teman sesama orang tua, teman-teman sesama pembelajar parenting ya. Tema hari ini sangat menarik dan sangat menantang untuk kita semua karena kalau kita baca-baca ya, jadi ada salah satu data dari namanya Pusat Kajian Keayahan, Pusat Nasional Kajian tentang Keayahan di Amerika, yaitu US National Center for Fathering, itu menyatakan dari anak-anak muda yang terkena kasus kriminal dan menghuni penjara anak-anak ya dalam tanda petik di Amerika itu berasal dari fatherless home atau rumah-rumah yang tidak punya ayah. Bukan berarti ayahnya tidak ada, tetapi keberadaan ayah itu tidak berfungsi sebagaimana mestinya begitu. Nah, bagaimana dengan kita keluarga Indonesia? Kalau di Indonesia itu mungkin datanya tidak se ekstrim itu, tetapi pada kenyataannya juga sangat memprihatinkan, yaitu bahwa Indonesia dinyatakan sebagai salah satu masuk 10 besar negara dengan keluarga yang kekurangan peran ayah. Jadi ini harusnya menjadi sebuah keprihatinan bagi kita semua. Jadi ada ayah di rumah kita, di keluarga kita, tetapi keberadaan dan fungsinya itu belum maksimal begitu. Nah, hari ini kita belajar bersama seorang yang sudah malang melintang di dunia fathering, ya, mengkampanyekan tentang penguatan peran ayah. Beliau adalah penerima anugerah Ayah Pejuang 2017, kategori Ayah Pejuang Keayahan dari Gerakan Ibu Negeri. Boleh kita kasih tepuk tangan dulu buat ayah, seorang ayah yang akan menjadi pelajar kita hari ini. Beliau adalah Ayah Irwan Rinaldi, yang lahir di Biaro, Bukit Tinggi, Sumatera Barat, lulus dari Universitas Indonesia dan pernah kuliah juga di Sekolah Tinggi Ilmu Filsafat Triarkara dan Ma'had Al-Hikmah. Nah, beliau pernah aktif di Yayasan Kita dan Buah Hati Bunda Eli Risman, kemudian Yayasan Kak Seto, dan juga Yayasan Langkah Kita Ustadz Hendri. Dan aktivitas beliau menyatakan bahwa beliau adalah penggiat dan pekerja sosialisasi pentingnya peran ayah dalam pengasuhan. Ayah Irwan yang kita bisa panggil demikian ternyata juga punya aktivitas yang lain, yaitu membuat lirik lagu-lagu parenting ya. Ini mungkin nanti kita bisa ini ya, dan bermain juga di beberapa film keluarga. Selain menulis buku parenting dan fathering, beliau juga aktif mengajar dan menemani belajar para orang tua terutama di bidang keayahan. Beliau bisa kita silaturahimi di akun Instagram @irwanrinaldihakimi dan juga di nomor WhatsApp 081291380011. Mudah-mudahan sepanjang kurang lebih 90 sampai 120 menit pagi hari ini kita bisa betul-betul menyimak dengan seksama. Mohon ayah bunda siapkan catatannya. Siapkan juga curhatan dan pertanyaannya. Nanti insya Allah akan kita buka 2 sesi untuk ngobrol dengan Ayah Irwan. Untuk yang berminat mengajukan pertanyaan, silahkan bisa menggunakan fasilitas di chat room di Zoom Room. Atau mungkin nanti pas sesi pengen bertanya langsung bisa menggunakan fitur raise hand. Jadi silahkan di tap gambar angkat tangan gitu ya. Kemudian atau boleh juga japri ke saya gitu ya. Dan saya share nomor saya di chat room. Demikian dan alhamdulillah Ayah Irwan sudah hadir. Selamat datang di keluarga besar Qurrata A'yun. Ayah Irwan, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang menginformasikan akan terbang ke Pontianak untuk melaksanakan. Silakan Ayah Irwan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Silakan. tadi suaranya Amah tadi ke mute, nggak terdengar nih. Saya boleh diulang, Amah? Iya, dipersilakan Ayah. Ini sesi untuk Ayah memaparkan materi hari ini. Terima kasih banyak, Amah. Saya izin ya, Ayah Bunda, untuk share screen ya. Baik. Jadi, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini judulnya ngobrol aja ya Ayah Bunda ya. Bukan materi, karena saya berpikir kalau di dunia keayahan itu tidak ada yang lebih gitu, yang paling lebih itu adalah ayah dari anak-anak itu sendiri. Jadi nggak ada juga yang pakar, karena yang paling pakar itu adalah ayah dari anak-anak itu sendiri. Jadi kalau kita mau menyebut pakar, berarti kita nih pakar, lagi ada pertemuan pakar nih di Ponorogo ya. Jadi Ayah Bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tadi Ahmad sudah bicara soal kekurangan ayah ya. Kalau istilahnya sekarang itu semacam father hunger gitu. Ada ayahnya tapi nggak ada ayahnya. Jadi gimana itu Ayah Irwan gitu. Ayah ada, ayah tiada gitulah judulnya gitu. Ada ayahnya secara fisik gitu, tapi nggak ada ayahnya secara psikologis gitu. Ada ayahnya di rumah, anak-anak bisa lihat ayahnya di rumah, tetapi anak-anak tidak bisa mendapatkan haknya, gitu yang paling pas ya. Tidak bisa mendapatkan haknya dari ayahnya. Nah, haknya itu apa? Kalau di dalam pendidikan anak itu, hak tumbuh dan kembang, hak dilindungi dan dijaga, hak untuk bermain, hak untuk kasih sayang, dan banyak lagi hak-hak yang lain. Nah, hak itu tidak didapatkan oleh anak-anak gitu. Padahal ayah dan bunda kan kita sudah sepakat bahwa kalau anak-anak tidak mendapatkan haknya itu nantinya judulnya nanti adalah father hunger, atau anak-anak tuh lapar gitu. Ketika dia harusnya mendapatkan itu, sementara ayahnya tidak memberikan itu. Terutama sebenarnya kalau yang kita bicara soal tadi Amah bilang itu adalah persoalan perkembangan. Kalau pertumbuhan, hampir semua ayah pasti fight untuk anak-anaknya. Nah, pertumbuhan itu untuk makan, minum ya. Saya yakinlah semua ayah gitu ya, kalau ditanya, "Ayah dalam rangka apa pergi keluar rumah?" Gitu. "Oh, untuk makan anakku," gitu gitu ya, hampir semuanya begitu. Saya juga begitu Bapak dan Ibu. Tapi kadang-kadang kita lebih asik untuk pertumbuhan, nyari makan dan minum tok gitu ya. Tetapi ada yang lebih lebih, lebih apa ya, lebih nanti agak susah pertanggungjawabannya, itu adalah perkembangan gitu. Selain dari tumbuh kembang anak-anak kita. Nah, yang menentukan anak-anak kita ke depan itu tidak hanya sekedar pertumbuhan, tapi adalah perkembangan. Nah, pertanyaannya sekarang itu, bagaimana supaya bisa menjadi kita juga asik di luar gitu, karena ayah itu fitrahnya memang di luar gitu. Jadi kita itu manusia luar memang ayah gitu. Ibu-ibu, kami ini memang fitrahnya di luar. Kalau kami di dalam itu tolong tegur kami kalau kebanyakan di dalam, "Bapak kok nggak keluar?" Gitu kan. Fitrah kami itu memang keluar.
Nah, gimana caranya supaya kami ini bisa menunaikan kewajiban kami untuk mencari maisha, mencari uang, berbakti juga kepada masyarakat, ya. Kalau si ayah, kalau laki juga nggak berbakti kepada masyarakat, nanti kurang kelaki-lakiannya, gitu ya. Nah, bagaimana caranya? Nah, salah satu caranya adalah seperti yang saya bikin judulnya ini. Jadi ayah adalah high quality gitu ya. Menjadi ayah yang berkualitas, high lah ya, berkualitas prima lah gitu ya, benar. Gitu ya. Jadi artinya ayah seperti Nabi Ibrahim nggak apa-apa, jarang ketemu dengan anak nggak apa-apa, tapi jarang ketemu itu ada alasan syar'inya gitu kan ayah ya bunda ya. Nah, tetapi pas ketemu dengan anaknya itu, oh betul-betul high quality gitu ya, betul-betul. Nah, gimana jadi high quality itu? Ah, kita diskusikan. Nah, insyaallah ya. Ayah dan bunda yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala, alasan-alasan kita bicara ini menjadi ayah yang high quality itu adalah, oh tadi saya sebutkan dulu. Nah, sebutkan dulu. Yang pertama adalah, alasan yang pertama itu adalah amanah. Itu mudah-mudahan kita sepakat ya, bahwa anak itu amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, amanahnya itu ada 2 gitu ya ayah bunda ya, ada 2. Yang pertama amanah tubuh, sering orang menyebutnya pertumbuhan. Nah, amanah tubuh itu saya yakin semua ayah dan bunda sepakat, yaitu kita tidak akan membawa pulang uang yang tidak jelas gitu ya, uang yang syubhat apalagi haram gitu ya, karena itu pengaruhnya besar terhadap terutama perkembangan akhlak anak-anak kita, dan terutama itu nanti di umur sekitar 11, 12 tahun. Jadi umur ketika masa tamyiz dia mulai selesai sampai ke masa baliknya dia. Nah, ketika di masa balik itu, ayah dan bunda, anak-anak kita yang terlalu banyak makan makanan atau minum yang tidak jelas gitu, yang syubhat dan haram, itu agak susah nanti perkembangan akhlaknya. Nah, ini ada penelitiannya di Amerika Serikat ini, ayah bunda ya. Jadi kita udah sepakat lah bahwa ibu kalau ayah pulang, ibu boleh tuh pakai di sebelum masuk pintu itu ibu ingatkan atau telepon gitu, "Mas, kalau Mas pulang, tolong Mas periksa dulu," gitu ya. "Ini saku atas, kanan, kiri, bawah itu dompetnya isinya apa?" Gitu. "Aku," kata ibu, "nggak apa-apa, aku nggak nuntut-nuntut, aku ini bisa puasa," gitu loh. "Puasa mau Senin Kamis aku siap," gitu. "Tapi aku nggak siap nanti kita menjadi orang tua bangkrut di yaumul hisab," gitu. Orang tua bangkrut itu ya gitu loh ayah bunda, merasa bahwa kita, wah udah hebat-hebatan gitu di dunia gitu. Padahal sebenarnya enggak gitu ya bunda ya. Nah, yang kedua amanah itu adalah non tubuh, perkembangan gitu. Perkembangan itu selain dari tubuh kita, ya tubuh anak-anak kita. Apa itu? Ada 5 itu, ada 4 ayah bunda ya. Yang pertama itu spiritual, perkembangan spiritual. Yang kedua itu intelektual, yang ketiga itu emosional, yang keempat sosial. Gitu. Sebab kalau di parenting itu kan ada 5 perkembangan dasarnya. Ada spiritual, ada intelektual, ada emosional, ada sosial, ada fisikal. Nah, fisikal ini namanya pertumbuhan. Kalau yang 4 tadi itu namanya perkembangan. Nah, 4 lawan 1, jadi memang amanah yang paling besar tuh di 4 ini sebenarnya ayah dan bunda. Bagaimana peran yang tadi itu, peran peran untuk menghebatkan spiritual anak, emosional anak, intelektual anak, sosial anak. Nah, kedua-duanya ini nanti dipertanggungjawabkan di yaumul hisab. Mudah-mudahan kita juga tidak berbeda soal ini insyaallah ayah bunda ya. Jadi amanahnya itu ayah dan bunda adalah nanti di yaumul hisab itu kata para ulama kita itu dibariskan di 2 maaf, di 2 barisan orang tua. Ada orang tua yang berbaris di orang tua yang amanah, ada orang tua yang berbaris di orang tua yang khianat, gitu ya bunda ya. Dan kita kan nggak mau yang khianat gitu, yang khianat tuh gimana? Itu tadi ayah bunda, yang nyari uangnya itu nggak jelas gitu ya. Berkhianat terhadap amanah Allah, karena anak itu kan bukan milik kita. Anak itu miliknya Allah gitu. Jadi kalau ada pengkhianatan terhadap anak, sebenarnya kita berkhianat terhadap Allah gitu, terhadap miliknya Allah. Nah, itulah sebabnya kenapa para ayah dan ibu itu bersepakat betul di awal-awal pernikahan itu, itu ya, yang pertama itu sepakat dulu soal prinsip pengasuhan. Nah, prinsip pengasuhan itu apa? Itu loh, kata si istri ke suaminya, "Ayah, aku nggak mau loh kalau kamu nyari uang oh yang nggak jelas." Nah, itu prinsip pengasuhan. Nggak bisa itu, nggak bisa ditawar-tawar gitu ya Bunda ya. Nah baik.
Kemudian, nah kita ayah dan bunda yang kedua alasannya adalah kenapa kita bicara soal ini, soal apa namanya ayah bunda, soal ayah ini. Yang kedua adalah Allah mengingatkan kepada kita jangan ninggali anak-anak yang lemah, gitu ya bunda ya, anak yang lemah. Nah ciri-ciri anak yang lemah itu di dalam Tarbiyatul Aulad bil Islamiyah ini, nah ini ciri-cirinya. Usia biologis itu lebih maju dari usia psikologisnya, itu ciri-cirinya. Gitu, itu anak-anak yang generasi yang lemah. Nah, yang idealnya gimana, Ayah Irwan? Yang idealnya itu usia psikologis lebih maju dari usia biologis, itu idealnya, gitu. Jadi kalau kita gagal dalam pengasuhan pendidikan kita, baik di sekolah maupun di rumah, ketika anak-anak usia KTP-nya itu 18 misalnya gitu ya, tetapi usia cara dia menyelesaikan masalah atau usia perkembangannya itu seperti anak umur 11 tahun. Atau anak kita yang atau kita lah, jangan anak kita gitu. Kita yang misalnya udah usia 40 tahun, gitu ya, Bunda ya, usia KTP-nya 40 tahun, tapi ngambekannya itu luar biasa gitu, seperti anak umur 20 tahun gitu, ada itu, ada. Tingkat perceraian di Indonesia itu, Ayah dan Bunda, kan sekarang hampir 80% perceraian itu. Nah, kenapa? Gitu. Banyak istri yang minta berpisah dari suami itu 80%. Kenapa minta berpisah dari suami? Bukan karena persoalan suami nggak bisa nyari materi, bukan gitu. Itu bukan alasan. Alasan yang paling besar sekarang itu adalah si istri nggak kuat hidup dengan suami. Kenapa? Karena suaminya usia biologisnya lebih maju dari usia psikologisnya gitu ya. Suaminya umurnya 40 tahun, KTP-nya 40 tahun, tapi kalau nyelesain masalah itu umurnya seperti 25 tahun. Nah itu benar. Nah kita nggak mau yang seperti ini. Nah kenapa bisa anak-anak kita menjadi usia biologis itu lebih maju dari usia psikologisnya? Karena berikut ini ayah dan bunda. Karena pemahaman kita terhadap masa-masa yang terbaik di dalam hidup anak-anak kita. Nah mudah-mudahan kita sepakat ayah bunda ya. Saya menuliskannya gini, ini tahap perkembangan dari Ayahanda Ali radhiyallahu anhu yang banyak juga digunakan oleh para ahli, para ulama dalam memahami anak-anak. Jadi saya angka 1, 2 dan 3 gitu ya Bunda ya. Jadi angka 1, 2, 3 itu sesuai dengan tahap perkembangan. Tahap perkembangan yang pertama itu sekitar umur 0 sampai 7 tahun. Tahap yang kedua itu 8 sampai 15 tahun, tahap yang ketiga itu 15 sampai 21 tahun atau 23 tahun. Nah, saya ada tanda panah yang di atas angka itu ayah bunda ya, itu menunjuknya ke angka 1. Nah, maksud saya gini, jadi masa yang terbaik di anak-anak kita itu tanda panahnya ke bawah, bukan ke angka 1, bukan ke angka 3. Nah, gitu ya bunda ya. Jadi yang perlu kita pahami adalah bahwa masa terbaik atau yang paling baik di dalam tahap perkembangan anak-anak kita itu semakin usia dini semakin baik, gitu. Semakin usia dini semakin baik, semakin berpotensi gitu. Jadi kalau anak kita semakin kecil harusnya kita semakin serius. Karena Allah memberikan kehebatan, potensi dasar itu justru bukan ketika anak-anak kita besar. Nah, kita anak-anak kita yang mulai besar itu umur 15 21 tahun ke atas itu potensi-potensi dasar anak-anak itu tinggal sekitar 20%. Tapi potensi terbaik itu ada di umur 0 sampai 7 tahun. Jadi itulah sebabnya ayah dan bunda kenapa di dalam pendidikan dalam Islam itu guru PAUD, guru TK, guru SD itu harus jauh lebih hebat dari guru SMP. Harus lebih hebat dari guru SMA, harus lebih hebat dari dosen sebenarnya. Dan kalau kita lihat di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu justru guru-guru yang mengajar anak-anak semakin kecil itu gitu ya bunda ya, semakin ke bawah itu justru itu gajinya semakin besar. Gitu ya bunda ya, semakin besar. Semakin ke bawah semakin besar. Wallahu a'lam bishawab, kapan kita akan bisa mendapatkan itu ya di Indonesia ya. Jadi gaji guru PAUD, guru TK, guru SD itu harusnya semakin besar, lebih besar dari guru-guru SMP, SMA dan lain-lain. Nah, di usia yang ini ya ayah dan bunda, di usia 0 sampai 7 tahun itu, kalau ini yang terbaik sepanjang hidup manusia. Nah, sepanjang hidup manusia itu ada yang terbaik 0 sampai sekitar 18 tahun ya. Baik secara Islam atau secara terminologi parenting modern itu dikatakan sampai 18 tahun.
Jadi yang terbaik di umur 18 tahun. Yang terbaik di antara 0-18 tahun itu kapan? Ada di umur 0-14 tahun atau 0-15 tahun. Yang terbaik sepanjang 0-15 tahun itu kapan? Ada di umur 0-7 tahun. Jadi kalau begitu ayah bunda, yang terbaik sepanjang hidup manusia itu ada di umur 0-7 tahun. Itu yang terbaik. Gitu ya. Nah kita masih ingat ya, mudah-mudahan kita masih ingat bagaimana Allah menyampaikan wallahu akhraja min butuni ummahatikum la ta'lamu syai'a wa ja'alakum sam'a wal absara wal af'idah itu. Jadi ada hal 78 itu bagaimana Allah mengingatkan bahwa pendengaran, penglihatan, hati nurani anak manusia itu terbaik di umur itu. Jadi kalau ada ayah ibu yang punya anak 0-7 tahun, berarti ayah ibu harus sangat-sangat serius mengurus anak di umur 0-7 tahun. Gitu ya. Jadi jangan terbanyak didelegasikan ke orang lain. Jangan merasa bahwa anak umur 0-7 tahun itu nggak ada apa-apanya, masih kecil, nggak ngerti apa-apa. Justru ayah dan bunda yang terbaiknya di umur 0-7 tahun. Jadi kalau misalnya guru PAUD, guru TK itu, jadi kalau bacaan Al-Qur'annya harus jauh lebih bagus sebenarnya. Hafalannya harus lebih bagus. Orang tua yang punya anak 0-7 tahun, dia bacaan Al-Qur'annya juga harus lebih bagus sebenarnya. Karena di umur 0-7 tahun itu kemampuan anak mendengar itu sangat-sangat luar biasa. Bahkan para ahli menyebutkan kemampuan pendengaran anak kita di umur 0-7 tahun itu mampu mendengar hampir 6.000 kata-kata per hari. Dan dia mampu simpan selama 10 tahun itu sebenarnya di anak-anak kita 0-7 tahun. Jadi kebayang ya ayah bunda ya, kebayang di umur 0-7 tahun itu kalau kita nggak serius, sayang sekali gitu karena Allah memberikan potensi yang sangat-sangat luar biasa. Nah, itu yang pertama ya, yang tanda panahnya ke angka 1 itu. Nah, di bawah itu ada di angka 1 itu pekerjaan kita ada menstimulasi, merangsang apa aja dirangsang ayah Irwan semuanya yang ada di dalam diri anak-anak kita. Apakah itu fisikal, apakah itu emosional gitu. Emosional bisa ya Irwan, sangat bisa. Justru anak-anak di umur 0-7 tahun itu perkembangan kecerdasan emosionalnya sangat luar biasa justru ya Bunda ya. Melatih anak empati, melatih anak kontrol diri, melatih suara hati anak-anak itu sangat-sangat berpotensi di umur 0-7 tahun ya Bunda ya. Nah, kemudian di umur 8-15 tahun itu kita menyebutnya masa simulasi. Jadi masa simulasi itu adalah masa di mana anak-anak kita gitu ya, anak-anak kita simulasikan semua yang sudah kita stimulasikan di umur 0-7 tahun. Nah, ini yang terbaik adalah perannya ayah yang terbaik di umur yang tahap kedua ini 8-15 tahun. Atau kalau di sekolah itu guru laki-laki. Nah, jadi kalau begitu ayah dan bunda, saya bikin tanda panah yang di bawah itu. Semakin menuju umurnya semakin ke atas, peran ayah itu semakin besar. Tetapi semakin ke bawah peran ibu yang besar sebenarnya. Semakin ke bawah semakin usia yang terbaik itu ibu yang terbesar. Bahkan di umur 0-7 tahun itu kata para ahli, peran yang terbesar itu ada di ibu atau sering orang menyebutnya dengan tender love itu. Nah, baik ayah dan bunda ya. Kita lanjutkan. Nah, alasan kita yang ketiga adalah kenapa kita harus bicara soal peran ayah ini. Nah, karena di zaman sekarang ini, apakah zaman milenial atau zaman apa nyebutnya, nah anak kita itu diistilahkan dengan cyber native. Cyber native itu anak-anak yang nggak ada masalah. Dari dia lahir dari zaman cyber, dia tumbuh di zaman cyber, jadi polanya juga berbeda dengan pola kita. Kalau orang menyebutnya KTP-nya cyber native gitu, anak-anak yang lahir di zaman apa yang udah terbiasalah dengan internet dan lain-lain. Nah, sementara ayah dan bunda kita ini orang tua atau ayah tepatnya adalah cyber imigran. Cyber imigran itu orang yang bukan lahir di zaman cyber gitu. Kita cuma imigran. Beda banget dengan anak-anak kita. Pola kita juga berbeda. Biasanya ayah dan bunda beda gaya kita dengan anak-anak kita. Kalau anak-anak kita itu bisa menyelesaikan hampir 5 pekerjaan dalam satu misalnya dalam 15 menit gitu ya. Sementara kita nggak bisa menyelesaikan pekerjaan itu. Gitu. Baik. Halo, suara saya bisa terdengar? Bisa. Bisa, Iya, alhamdulillah. Baik. Nah, baik.
Nah, sudah ya Bunda ya, mudah-mudahan alasan-alasan tadi itu kenapa kita membicarakan soal ayah itu mudah-mudahan sudah terpapar lah ya Bunda ya. Sepenyebab tadi itu usia biologis lebih maju dari usia psikologis itu biasanya nanti orang menyebutnya itu father hunger juga gitu ya Bunda ya. Skin hunger, father hunger itu sebagian dari itu. Nah, sekarang justru yang terjadi di Indonesia itu ayah dan Bunda adalah anak-anak kita lebih banyak usia biologisnya lebih maju dari usia psikologisnya. Jadi anak-anak kita itu tantangan yang sangat luar biasa sekarang. Jadi nanti ketika dia menikah pun dia akan menjadi absent husband namanya gitu ayah bunda. Absent husband itu fisiknya oke gitu, six packs gitu ya bunda ya pas nikah gede gitu abang. Tetapi mentalnya gitu itu yang menjadi persoalan. Kenapa? Itu tadi itu di usia-usia yang terbaik kita nggak ngerti tahap perkembangannya. Di umur 0 sampai 7 tahun dia nggak mendapatkan kehangatan, kedekatan, kelekatan, keterikatan, keterlibatan dari ibunya. Kemudian dia nanti anak laki-laki ini di usia 8 sampai 15 tahun ayahnya nggak mendownloadkan kelaki-lakian kayaknya. Jadi anak laki-laki itu nggak muncul sebagai laki-laki. Gitu ya Bunda ya. Karena memang bisa jadi teladannya ayahnya nggak laki-laki gitu ya Bunda ya. Nah, atau gurunya di sekolah nggak menjelma sebagai guru laki-laki. Baik. Nah, kita masuk sekarang. Amah, apakah kita lanjutkan atau kita harus ada tanya jawab dulu? Silahkan. Ini coba Oh, saya tawarkan dulu, barangkali oke. ada yang sudah. Ini kebetulan sudah ada. Boleh Baik. yang sudah masuk di chat ke saya. Mm-mm. Iya, jadi ayah ini ada pertanyaan tentang dari seorang ibu yang mencurhatkan suaminya yang dingin, tidak hangat pada anak-anaknya, tidak dekat, dan juga tidak suka belajar parenting. Jadi kalau diajak hadir di majelis parenting itu ada aja alasannya. Nah, ini mohon support, motivasi atau solusi untuk Bunda yang curhat ini. Terima kasih. Baik. Nah, nanti kita jawabnya setelah kita terangkan ini ya, Amah ya, gitu. Boleh, siap. Baik. Jadi baik. Nah, Bunda pertanyaan tadi itu mudah-mudahan bisa dijawab dengan ini ya, kiat menjadi ayah high quality ini. Gitu. Jadi gini Bun, tadi saya menarik tuh pertanyaannya. Ada suaminya yang dingin gitu ya, suami yang dingin. Mungkin juga kebanyakan AC gitu bisa jadi ya, kebanyakan AC. Jadi memang dingin atau bekerja di pabrik es bisa jadi dingin. Nah, ayah bunda yang milik Allah SWT, nah menjadi ayah yang high quality itu gitu syaratnya cuma 2 sebenarnya. Dia punya waktu dan dia punya ilmu. Gitu ya bunda ya. Gitu ya. Punya waktu itu maksudnya apa bun? Punya waktu yang bermakna lah gitu ya. Gitu. Waktu yang bermakna. Saya menulisnya kan di sini waktu yang bersama dengan anak gitu ya. Dia bisa memanfaatkan waktu bersama dengan anak. Nah, yang kedua ayah dan bunda dia nggak bisa memanfaatkan waktu jadi waktu yang bermakna sama anak-anaknya kalau dia nggak punya ilmu gitu. Jadi itu 2 itu bunda gitu. Sebenarnya bun ayah itu nggak ada yang dingin sebenarnya. Ayah itu nggak ada yang nggak mau hangat dengan anaknya. Ayah itu nggak ada yang mau menyanyiakan anaknya, nggak ada. Gitu. Sebab ayah itu sendiri itu bekerja luar biasa loh, Bun, gitu ya. Pagi gitu, oh kerja keras luar biasa dan dahsyat sekali laki-laki itu. Tapi mungkin Bun, mungkin karena persoalannya itu tadi itu bisa jadi ilmunya nggak gitu, nggak apa ya, jadi nggak tahu gitu mau misalnya begini, ketika anak yang pulang dari kerja terus anak-anaknya datang, "Assalamualaikum," anaknya udah bilang, "Waalaikumsalam, ayah aku tadi di sekolahan kata bu guru pinter gambarnya." Jadi ayahnya kalem, "Oh ya, alhamdulillah, Allahu akbar," gitu kata ayahnya. Lah kata anaknya, "Kok cuman itu ya?" Gitu. Jadi harusnya tuh ayahnya juga gembira gitu. Ayahnya bukan nggak mau gembira, tetapi mungkin ayahnya nggak terlalu mengerti apa yang terjadi di anak ini gitu ya. Jadi nggak tahu mau nyambutnya gimana, mau teriak-teriaknya gimana nggak tahu gitu. Nah, ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada 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 beberapa hal, 3 hal sebenarnya nanti akan menjawab pertanyaan itu. Yang pertama laughing, yang kedua coaching dan modeling. Nah, sebelumnya ayah dan bunda kita berusaha untuk menghindarkan 7 jenis ayah ini. Ini penelitian ya ayah dan bunda ya, gitu. Nah, sebelum kita menjadi ayah high quality itu, kita hindari dulu yang 7 ini, gitu ya. Nah, 7 ini kita periksa nih.
Itu ya. Insya Allah terbebas dari 7 model ayah ini, mudah-mudahan kita bisa menjadi ayah yang high quality. Yang pertama tuh ayah ATM. Ayah ATM itu apa ya? Ayah yang kalau ya bilang sama istrinya, aku ini aja, aku ngurusin uang aja, kamu yang ngurusin anakmu. Nah itu ya. Nanti kalau anakmu ingusan ya aku nggak ikutan gitu loh. Anakmu nanti mau mandi mau apa aku nggak ikutan. Jadi Mas tugasnya apa? Aku cari uang tok gitu. Nah itu ayah ATM gitu. Syukur-syukur kalau ATM-nya penuh terus gitu ya. Yang jadi masalah itu adalah ayah ATM udah nggak mau ngurusin anak. Nah pas kita masukin kartu kita ke ATM jawabannya itu gitu loh. Maaf. Maaf saldo Anda nggak memungkinkan. Nah gitu. Gitu. Wah ini kasihan anak-anak kita. Nah gitu ya. Yang kedua ayah pelit gitu. Nah ayah pelit ini pelit semuanya ya Bunda ya. Pelit uangnya, pelit senyumnya, pelit pelit pelukannya, pelukan dekapannya, pelit juga apresiasinya, nggak mau ngomong, "Ya Allah hebat banget anak ayah," gitu. Seumur hidup anak-anak sampai umur 10 tahun, 12 tahun itu nggak pernah dengerin anak ayahnya sampai belalak mata gitu, "Ya Allah hebat banget," gitu ya, nggak pernah gitu ya. Paling sekali waktu itu karena kaget aja gitu, tapi nggak pernah, "Allahu akbar," enggak gitu. Itu ayahnya ayah pelit, gitu, udah. Nah nah, kemudian yang kita hindari supaya kita menjadi ayah yang high quality itu ayah anak mami. Ayah anak mami itu, itu ayah ibunya lebih maco dari bapaknya gitu ya. Misalnya lampu mati malam-malam gitu, yang teriak-teriak itu ayahnya, gitu. Misalnya lampu mati malam-malam, "Ah, gimana gimana? Ini," gitu loh. Atau kalau ada apa-apa masalah di rumah itu, gitu, apakah masalah ini, selalu ini ya, nelpon ke ibunya gitu ya, "Gimana bagusnya? Ini beras sudah nggak ada Bu," gitu, "gimana?" Gitu. Ada ini, ada ya, ayah bunda ada gitu. Nah kemudian yang hindari lagi itu yang keempat itu ayah penyiksa, gitu. Ayah penyiksa itu ya itu tadi ayah bunda ya, yang mungkin mengalami trauma di waktu kecilnya gitu ya, jadi tidak tahu cara adab, tidak tahu bagaimana berbicara yang baik, yang menyenangkan, yang karimah, yang apa, kepada istri dan kepada anak-anaknya itu, gitu. Bisa jadi dia menyiksa secara fisik dan dia juga menyiksa secara psikologis. Ada ayah yang ngomongnya kasar, ada. Dia nggak ngerti, sebenarnya dia nggak kasar gitu, tapi ngomong sama istrinya, ngomong sama anaknya itu, nggak anak dan istri itu nggak kuat dengerinnya gitu. Ada itu ya. Ada ayah ambisius, ada. Ayah ambisius itu ayah yang berpikiran bahwa dia harus kejar karirnya gitu, kejar karirnya. Sementara beliau lupa bahwa anak-anak itu tumbuh kembangnya itu nggak bisa dipospon, nggak bisa ditunda gitu ya. Jadi di usia yang terbaik itu nggak bisa. Oh nanti kalau anak-anak misalnya sebutlah usia terbaik 0 sampai 7 tahun. Sementara ayahnya ngejar terus gitu ya, apa bisnisnya, karir atau apa, sehingga anaknya itu nggak pernah dapat skin to skin, nggak pernah mendapatkan perhatian secara secara psikologis dari ayahnya gitu. Nah, seperti yang kita ketahui ayah dan bunda di umur sampai 7 tahun itu ada 2 love yang harus dimiliki oleh anak-anak kita. Ya itu yang disebut dengan tender love itu, yang kedua adalah tough love itu, ayah dan bunda, gitu. Nah, kalau nggak didapatkan sama anak-anak kita, itu tadi yang saya sebutkan ayah bunda, masa terbaik di umur 0 7 tahun itu nggak bakalan datang lagi. Gitu. Masa terbaik memberikan kehangatan itu nggak akan datang lagi. "Oh gimana Ayah Irwan nanti ketika aku sudah saya udah punya uang banyak, nanti tak berikan kehangatan ke anak-anak." Nggak bisa lagi Ayah dan Bunda. Misalnya, nanti ketika umur dia umur 14, 15 tahun, ketika itu kehangatan itu dia nggak butuh lagi dia ayah ibunya. Anak 14, 15 tahun, kehangatan itu sudah harus dia dapatkan dari pihak luar, begitu fitrahnya dia, gitu Ayah Bundanya. Nah baik, kemudian ayah virtual ini ayah yang jarak jauh ini yang memang, apa ya, nggak bisa dijangkau oleh anak-anak kita. Nah terakhir ayah pemarah. Mudah-mudahan ayah dan bunda kita terjauh dari hal-hal yang 7, macam ayah ini. Nah gimana menjadi ayah yang quality itu 3 gitu. Yang pertama loving, yang kedua coaching, yang ketiga modeling. Nah 3 aja ayah dan bunda ya. Loving itu gimana gitu ya, loving itu ada 3 aja pekerjaan ayah, nah supaya ayah menjadi ayah yang high quality. Yang pertama ayah mencintai dirinya sendiri. Nah inilah yang nanti kita bicara soal utang pengasuhan. Inilah saya menjawab yang tadi bunda tanyakan itu. Kenapa ayah
nggak mau ikutan gitu ya, nggak mau nyari ilmu atau ayahnya dingin itu, bisa jadi beliau juga sebenarnya bermasalah sama diri beliau. Beliau juga sebenarnya nggak suka dengan ini beliau dengan maaf, dengan kedinginan beliau gitu. Karena mungkin juga teman-temannya juga nggak seneng sama beliau. Tetapi ayah dan bunda bisa jadi ini adalah karena hutang pengasuhan. Dulu waktu beliau di umur 15 tahun, memang beliau nggak mendapatkan 5 hal penting itu, gitu yang tadi saya sebutkan itu. Kehangatan, kedekatan secara fisik, kelekatan secara psikologis, keterikatan dan keterlibatan dari orang tua atau orang dewasa di usia terbaiknya dia, gitu ya bunda. Kalau bagi seorang ayah itu ada di usia 8 sampai 15 tahun. Di usia 8 sampai 15 tahun itu adalah usia ayah sebenarnya. Usia di mana anak-anak laki-laki dan perempuan itu mendapatkan ayahnya sebagai coach yang paling utama itu ayahnya. Gitu. Nah bisa jadi dia nggak mendapatkan itu. Sehingga memang bawaannya dingin. Gitu. Bawaannya dingin. Anaknya udah teriak-teriak gitu lah yang mudah. Oh ayah aku gitu. Tapi ayahnya kalem. Kalem gitu ya. Seperti itulah ayah bunda. Nah itu yang pertama. Yang kedua adalah laughing itu adalah ayah mencintai ibunya anak-anak. Nah, kenapa saya menyebutkan ibunya anak-anak? Karena di teorinya fathering, ayah dan bunda, seorang ayah itu agak susah mencintai anak-anaknya kalau dia nggak mencintai ibunya anak-anak. Agak susah itu ayah bunda. Karena rahasianya anak-anak itu ada di ibunya. Gitu ya bunda. Terutama di usia-usia terbaiknya. Gitu ya bunda ya. Nah yang ketiga adalah mencintai anak-anak. Bagaimana mencintai diri sendiri? Ayah bunda yang dimiliki Allah SWT, kepribadian ayah sekarang ini secara teori fathering loh ya, gitu. Kepribadian ayah sekarang ini itu sangat tergantung seperti apa depositnya di golden period di umur 015 tahun, 018 tahun. Seperti apa deposit pengasuhan maksudnya, ya benar. Jadi misalnya ada seorang ayah yang dingin itu bisa jadi kepribadiannya dingin sekarang ini bisa jadi itu bukan karena persoalan sekarang, tapi karena persoalan dia di umur 015 tahun dan 18 tahun. Yang tadi saya sebutkan itu ayah bunda ya. Gitu. Ada seorang ayah yang nggak bertanggung jawab. Bisa jadi bukan karena persoalan dia sekarang, tetapi karena persoalannya di umur 015 tahun dan 18 tahunnya, dia nggak terlatih bertanggung jawab. Gitu ya bunda. Atau ambil contoh, ada seorang ayah yang sukanya itu flight, nggak fight. Yang sukanya nunda-nunda, yang lelet gitu ya bunda. Tetapi nggak suka fight gitu, nggak suka menyelesaikan masalah. Itu bukan kata para ahli, khususnya ahli fathering, bukan karena persoalan dia di umur sekarang, tapi persoalan dia di umur 015 tahun, 18 tahun. Dia nggak dilatih untuk fight gitu, dia nggak dilatih untuk bersegera, dia nggak dilatih untuk menghadapi persoalan-persoalan. Nah, ayah dan bunda yang memiliki sementara, kalau seorang ayah yang mau jadi ayah yang high quality, berarti dia mengakui bahwa dia punya utang pengasuhan dan dia berani untuk menyelesaikan utang pengasuhan ini. Karena kalau utang pengasuhan ini selalu ayahnya nggak berani mengakui dan kemudian tetap ada di dalam kehidupan ayahnya, kasihan kepada anak-anak. Sebab anak-anak nanti akan mencontoh ayahnya, gitu ya. Kalau ayahnya lelet, nanti anak-anak akan lelet juga. Kalau ayahnya nggak fight, nanti anak-anak akan nggak fight juga, dan seterusnya. Nah itu yang pertama ya bunda ya. Jadi ayah yang high quality itu bisa dengan pertama adalah ayah yang berani mengakui bahwa aku punya utang pengasuhan. Kenapa ayah itu ada yang sangat emosional? Sumbu kompornya gampang meledaknya gitu ya bunda ya. Nah itu tadi itu ayah bunda ya. Bisa jadi karena memang di umur 15 tahun, 18 tahun, begitulah pengasuhannya. Nah yang kedua ayah dan bunda, nah bagaimana dengan utang pengasuhan? Memang utang pengasuhan harus dibayar gitu. Nah siapa yang membayar? Ya ayah yang membayar yang ditemenin oleh pasangan gitu ya. Pasangan ayah yaitu sang ibu. Nah mudah-mudahan ayah dan bunda yang memiliki SWT, ayah dengan ibu adalah menjadi ayah pakaian bunda, bunda pakaian ayah. Yang paling berat itu adalah ketika rumah tangga tidak dijalankan dengan hunna libasul lakum antum libasul lahunna ini. Baik. Berikutnya ya bunda adalah mencintai anak-anak. Nah mencintai anak-anak itu pada intinya tadi saya sebutkan itu hangat, dekat, lekat, terikat dan terlibat. Ini adalah yang paling basic di dalam kehidupan anak-anak. Kalau kita mencintai anak-anak kita berarti kita memberikan kehangatan,
Kita memberikan kedekatan, kita memberikan kelekatan, kita memberikan keterikatan, dan kita memberikan keterlibatan. Baik, Ayah dan Bunda. Nah, ini saya siapkan beberapa semacam action point, ya, action point, Ayah dan Bunda. Ini Ayah Bunda bisa semacam ini inspirasi saja, ya, inspirasi saja. Bagaimana cara laughing, gitu Ayah dan Bunda. Laughing, misalnya kepada anak gitu ya. Bagaimana laughing? Karena ingat An-Nahl 78. An-Nahl 78 itu kalau ayah laughing kepada anak-anak, gitu ya, ada 3 gitu. Ayah nggak boleh mengkhianati 3 hal. Pendengaran, penglihatan, dan hati nurani anak-anak kita. Ini contoh-contohnya ayah bunda boleh coba, ini sekedar inspirasi saja. Ambil bahagian dalam setiap kegiatan sang anak, ya berarti terlibat misalnya bermain gulat. Nah, seperti bermain gulat itu kalau di teorinya Fadrik itu kewajiban, wajib itu sebenarnya bagi ayah, khususnya bagi anak laki-laki di umur 3 tahun 4 tahun. Karena lewat bermain gulat itu nanti kita akan bisa mengajarkan banyak hal, kecerdasan emosional, spiritual, intelektual, dan lain-lain. Nah, ayah bunda, di dalam penelitiannya di Fadring itu ada anak-anak yang sudah tumbuh besar, itu kemampuan emosionalnya rendah, kemampuan intelektualnya rendah. Salah satunya penyebabnya adalah karena ayahnya nggak mau main gulat waktu dia kecil. Gitu ya. Nah, ini contoh sederhana. Nah, ini saya siapkan juga action point bagi ayah dan bunda di SD. Nah, jadi bagaimana mencintai gitu ya Bunda ya. Saya tuliskan di situ, katakan kepada anak bahwa mereka sangat berarti bagi ayah. Anak-anak SD itu penting ya, penting gitu untuk disampaikan I love you. Kamu tuh spesial banget bagi ayah gitu. Itu harus diucapkan gitu ya Bunda. Kalau Dr. Asobali itu jangan kurang 4 kali gitu ya. 4 kali gitu ya. Jadi ayah dan Bunda, kalau ke anak-anak saja penting kita ucapkan sayang, apalagi ke istri, gitu ya Bunda. Nah berarti kalau ke anak 4 kali, istri sehari itu harus 6 kali, gitu ya. 6 kali itu sehari loh, jangan 1 kali semester maksudnya. 1 semester 6 kali ngucapin sayang, itu nanti malah susah. Nah ini ada saya tuliskan ayah, bermain bersama, berkomunikasi yang lengkap, dan lain-lain. Nah ya, nah ini untuk anak SMP, anak-anak remaja ini, ya anak remaja ya, berikan pelukan 10 detik gitu ya, 10 detik. Oke, baik ayah. Nah, yang kedua adalah coaching. Nah, ini yang jawaban juga ya Bunda. Kenapa tadi saya mengatakan menjadi ayah yang quality itu syaratnya cuma 2 tok. Punya waktu, yang kedua punya ilmu. Nah, sekarang ini yang kedua ini nih, ayah Bunda. Coach yang terbaik yang Allah pilih buat anak kita itu bukan guru. Bukan guru BP, guru buku GK, bukan siapa, bukan apa siapa. Tapi coach yang terbaik yang Allah pilih itu adalah kita, ayahnya. Nah, sebagai seorang coach yang baik yang akan meng-coaching anak-anak kita, otomatis itu kita harus kenal ini, yang beda paham yang ini, yang saya sebutkan ini, tahap perkembangan anak-anak kita. Jadi, intinya sederhana gini, mungkin kalau Ama sih saya yakin sudah ada di rumah ya. Jadi di rumahnya kita itu wajib ada buku, namanya buku tahap perkembangan. Gitu ya. Jadi, saya nulis buku. Ini bukunya ini. Nah, kalau saya tulisnya ini ada apa yang sebaiknya ayah lakukan. Nah, ini judul bukunya. Apa yang harus ayah lakukan kepada anak 0 sampai remaja. Jadi, ayah dan bunda, kenapa harus kita tahu tentang tahap perkembangan anak-anak kita? Jadi lucu juga ayah kalau kita mau menghebatkan anak-anak sementara kita nggak kenal gitu apa yang anak-anak. Saya ngambil contohnya gini, kalau saya beli handphone gitu ya, saya beli handphone. Terus kemudian saya kasihkan uang kepada yang jual handphone. Oh, yang jual handphone ini ngasih handphone ke saya. Saya nggak mau terima kalau nggak ada buku petunjuknya. Kalau nggak ada kertas gitu deh, kan biasanya kertas tuh di dalam kotak handphone tuh ada kertas. Nah, handphonenya saya kembalikan ke yang jual gitu. Nah, yang jual bilang, loh Ayah Irwan, loh kok nggak mau terima, ini handphonenya baru loh nih. Gitu. Nah, saya bilang, saya nggak mau walaupun baru, tapi saya harus butuh buku petunjuknya, manualnya. Loh nanti pasang materainya gimana? Kalau rusak keyboardnya gimana? Gitu. Nanti kalau suaranya nggak muncul gimana? Gitu. Nanti malah salah-salah pasang. Nah, gitu. Itu baru handphone. Gitu. Ini gimana dengan anak yang kelak kemudian hari itu kita akan pertanggungjawabkan loh nih. Gitu. Nah sementara kita nggak ngerti.
gitu. Lihat anak umur 2 tahun apanya ini gitu loh. Nanti kan kita pernah temu tuh ayah, ada anak-anak umur-umur tertentu itu yang ngomongnya enggak, apa-apa aja enggak gitu ya. Makan dek, enggak apa, padahal makannya banyak gitu loh. Oh ini mandi, enggak gitu. Padahal mandi gitu, mandinya lama malahan. Nah, lah kalau kita nggak ngerti anak-anak kita akan marahin gitu ya Bunda. Jadi itulah yang dikatakan oleh seorang ulama besar di Tarbiyatul Aulad fil Islamiyah itu Ustadz Fatihah kan namanya. Ayah dan Bunda pasti sering baca buku-buku beliau yang sudah terjemahkan juga ke bahasa Indonesia. Beliau malah menyebutkan ciri-ciri rumah yang baik itu adalah ketika di rumah itu periksa aja ada buku tahap perkembangan apa enggak gitu. Gitu ya Bunda ya. Atau ciri-ciri sekolah yang baik itu apa? Guru-gurunya ngerti tahap perkembangan apa enggak gitu. Itu ciri-ciri sekolah yang baik kata beliau gitu. Jadi bahkan di sekolahnya beliau di Qatar itu guru-guru itu ada 3 murojaah gitu. Jadi 3 murojaah itu ini luar biasa ini. Pertama tuh murojaah hafalan Al-Qur'an, yang kedua itu murojaah hafalan hadis, yang ketiga itu murojaah hafalan tahap perkembangan. Bayangkan sekali sebulan itu dilaporkan. Bagi seluruh guru itu harus hafal luar kepala tentang tahap perkembangan. Jadi guru kelas 4 itu dia ngerti betul bagaimana psikologis tahap perkembangan anak kelas 4 gitu. Jadi pasti opening kelas 4 berarti beda dengan opening anak kelas 1 gitu loh ya, gitu ya. Closing anak kelas 6 pasti berbeda dengan closing anak kelas 3 gitu. Jadi kalau ada guru kelas 4 openingnya masih begini gitu. Apa kabar? Alhamdulillah, subhanallah, Allahu akbar gitu. Oh nanti anak-anaknya malah bilang ya gitu ya. Gitu. Wah ini nggak karena bapak ibunya mungkin nggak ngerti perkembangan anak-anak gitu. Atau mungkin ya gitulah ayah bunda ya, mungkin ayah masya Allah lah. Nah ini menjadi sesuatu yang sangat penting gitu yang dua. Jadi seperti ayahanda Ibrahim, ayahanda Ibrahim itu kan jarang pulang toh, bapak ibu ya, jarang pulang ketemu dengan Nabi Ismail. Tapi kalau kita baca di As-Saffat 102 itu menjelaskan kepada kita ayahanda Ibrahim alaihissalam itu sangat mengerti tahap perkembangannya Nabi Ismail. Oh, kan gitu ya, ya bunahnya gitu panggilannya, oh panggilannya mesra banget gitu ya bunda. Itu kalau di teorinya parenting itu pas banget buat anak-anak umur 7, 14 sampai 15 tahun tuh harus panggil spesial gitu ya. Terus kemudian Nabi Ibrahim mengatakan gitu, ini ayah lagi mimpi disuruh sama Allah nyembelihmu gitu ya, motong lehermu. Tapi ada satu kalimat gitu yang Nabi Ibrahim mengatakan kepada Nabi Ismail, nah coba pikirkan apa pendapatmu. Nah gitu loh ya Bunda. Oh, itu pas banget. Di semua teori-teori buku-buku parenting itu pas banget gitu ya, bahwa anak-anak yang range umur 7, 14 tahun, 8 sampai 15 tahun itu memang harusnya dialogis gitu, dialogis, minta pendapatnya. Kan sama ya ibu-ibu kalau ibu-ibu di rumah gitu, bapak-bapak kalau, anaknya yang sudah kelas 4 5 6 gitu, itu habis makan kan nggak bisa bilang, "Piring piring piring, taruh di belakang," gitu. Kan nggak begitu lagi, kan gitu ya Bunda ya? Gitu. Kalau gitu itu pasnya buat anak-anak yang di bawah. Kalau anak kelas 4 masih dibilang, "Piringnya ya Mas, piringnya taruh di belakang," itu udah nggak pas lagi gitu ya Bunda. Karena itu kita namanya mengkhianati perkembangan anak-anak kita. Karena di umur itu satu syaratnya harus dialogis gitu ya. Yang kedua nggak boleh banyak maksa, tapi lebih banyak melibatkan. Yang ketiga jangan banyak instruksi, tapi lebih banyak membimbing. Jadi ibu dan ayah pasti ngomongnya begini, bukan pasti ya. Insya Allah ngomongnya begini. Udah selesai makan nih, si Mas, si Mbaknya udah makan. Nah, si ibu bilang gitu, "Mbak," gitu, "menurut Mbak, bagusnya piring kotor ini taruhnya di mana ya? Biar gak gitu loh." Gitu. Tapi itu lama ya Irwan, lama, saya nggak betah gitu, gitu ya. Emang mendidik anak itu memang harus lama Bu, harus karena memang ganjarannya itu memang surga, gitu, surga. Jadi memang gitulah, memang apalagi di umur 0 sampai 15 tahun. Baik. Nah, kita lihat tahap perkembangan sementara ya Bunda ya. Nah, kita bisa menjadi ayah itu akan menjadi ayah quality itu kalau kita paham ini perkembangan anak laki-laki. Nah, perkembangan anak laki-laki 0 sampai 7 tahun itu ayah dan bunda kebutuhannya ini. Nah, dia butuh ayah bundanya iya, tetapi bundanya agak maju gitu ya. Nah, saya ngasih gambaran sedikit ya Bunda ya. Di umur 0 sampai 3 tahun, anak laki-laki itu dengan bundanya jangan sampai ada trauma. Karena anak laki-laki dengan anak perempuan itu agak berbeda kebutuhannya. Anak perempuan kebutuhannya di umur 0 3 tahun itu nggak terlalu besar
seperti anak laki-laki. Kalau anak laki-laki itu dengan ibu itu luar biasa. Nah, ini ada yang menarik nih Bunda. Anak laki-laki yang di umur sampai 3 tahun itu utuh, kehangatan, kedekatan, kelekatan dari ibunya itu utuh. Insya Allah nanti ketika dia besar, dia akan menjadi seorang suami yang baik, menjadi seorang ayah yang baik. Gitu ya Bunda. Secara akademis juga dia baik gitu. Tapi kalau seorang ibu ke anak laki-laki 0 sampai 3 tahun, ibunya marah-marah aja terus. Kamu nih anaknya sopo, kok ini nakal, malah ditanya anak siapa gitu loh. Itu apalagi meninggalkan trauma di umur 0 sampai 3 tahun. Nah, jadi di umur sampai 3 tahun itu ibu yang maju. Nanti ayah bunda di umur sekitar umur 4 tahun, 3, 4 tahun itu ayah mulai mengenalkan yang namanya tough love itu ayah bunda. Mengenalkan ketangguhan-ketangguhan itu. Kemudian anak laki-laki di umur 6 di umur 6 sampai 7 tahun itu kita menyebutnya tombol kelaki-lakiannya mulai nyala. Anak laki-laki bunda ayah di umur 6 tahun atau 7 tahun itu dapat sepotong kayu itu udah seperti jagoan beneran itu bunda. Apa aja dipukul gitu. Teriak sana, loncat sini. Itu bukan anak laki-laki kita bukan nakal, tetapi dia sedang ngasih tahu sama kita, "Wahai ayah dan ibu, aku ini tombol kelaki-lakianku sudah nyala." Gitu. Bu, ya sekarang segera di-download-kan ke laki-lakian. Nah, itu ayah bunda. Nah, mendownloadkan ke laki-lakian itu ada di umur 7, 14 tahun, 8 sampai 15 tahun. Nah, itu siapa? Tugas siapa itu? Ayah. Itu. Nah, father hunger itu ayah dan bunda, skin hunger, father hunger itu lebih banyak terjadi sebenarnya di umur 7, 14 tahun, 8 sampai 15 tahun. Gitu. Di mana anak laki-laki itu program terbesar dan terpentingnya itu adalah mengajarkan kelaki-lakian. Itulah sebabnya di umur ini kalau ada sekolah yang ada anaknya umur 7, 14 sampai 15 tahun itu yang diperiksa pertama itu guru laki-laki. Guru laki-laki apa enggak? Nah, itu yang harus diperiksa pertama, gitu ya Bunda. Ada guru laki-laki, enggak laki-laki ada. Gitu, ayah bunda. Itu yang pertama, yang diperiksa juga adalah ayah gitu. Nah, ayah yang dimuliakan Allah SWT, ayah harusnya fight di umur 7, 14 tahun, 8 sampai 15 tahun. Harus fight betul karena kelaki-lakian itu proses downloadnya itu kelaki-lakian itu efektifnya memang di umur ini sampai sekitar umur 15 tahun gitu ya bunda ya. Nah, di tahap yang kedua ini anak laki-laki ini membutuhkan ayah. Berarti coach yang terbaik ini adalah ayah. Para ahli menyebutnya di umur 7, 14 tahun, 8, 15 tahun itu adalah eranya ayah. Nah, gitu. Nah, kemudian anak laki-laki 14 tahun ke atas, 15 tahun ke atas itu nanti anak laki-laki sudah mulai menjauh dari ayah dan ibunya, walaupun ayah dan ibunya terutama ayah harus tetap gitu, tetap memegang kendali, tapi biasanya anak-anak laki-laki sudah dengan mentor, dengan orang-orang lain. Nah, jadi itu ayah bunda ya. Nah, kalau anak perempuan hampir sama gitu. Cuman perbedaannya adalah ya bunda, perbedaan yang tadi saya sebutkan itu di usia-usia awal itu ayah dan bunda 0 sampai 3 tahun. Nah, anak perempuan itu keterikatan dengan ibu itu nggak sebesar anak laki-laki. Gitu ya bunda ya. Nah, kemudian anak perempuan itu agak ayahnya di umur 3 tahun, 2 tahun itu dia sudah membutuhkan ayahnya untuk memperkenalkan tough love juga kayak bunda gitu kepada anak perempuan. Nah, kemudian di umur 7, 14 tahun sampai 15 tahun, kalau kita melihat dalam tarbiyatun nisa di dalam Islam, anak perempuan kita mulailah dikenalkan dengan 4 itu tadi ayah bunda ya. Kan dalam kita membesarkan anak perempuan itu, ayah bunda kan target kita cuma 4 ya, ayah bunda ya. Bukan menjadikan dia seorang ekonom yang hebat, seorang psikolog yang hebat, seorang pebisnis yang hebat. Kan target kita bukan itu, anak perempuan. Ya, anak perempuan itu targetnya cuma 4. Bagaimana kelak dia menjadi ibu yang baik, menjadi istri yang baik, menjadi anak yang baik, menjadi duat yang baik. Karena seperti yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, gitu yang seperti menjadi kenalkanlah yang itu 4 orang perempuan hebat itu. Mengenalkanlah Maryam binti Imran, Khadijah binti Khuwailid, Fatimah binti Muhammad, Aisyah binti Muzahim, gitu. Nah, ayah Imran kalau gitu nggak boleh anak perempuan kita jadi ekonom, jadi apa itu nggak boleh. Boleh, tetapi nggak boleh tidak mengajarkan 4 ini, gitu ayah dan bunda gitu. Nah, kapan usia terbaik mengajarkan 4 ini? Adanya di usia 7, 14 tahun atau 15 tahun. Siapa coach yang terbaik? Itu ayah, gitu. Ayah coach yang terbaik, ayah dan bunda. Nah, kadang-kadang ayah dan bunda kita kadang-kadang lupa gitu ya. Di umur 7, 14 sampai 15 tahun, ayah nggak mengajarkan mendownloadkan ke laki-lakian gitu ya. Dan ayah dan bunda tidak mengingatkan mengajarkan 4 keterampilan ini. 4 keterampilan bunda yang hebat ini, ibu yang hebat ini.
Nah, itu ada di umur 7-14 tahun sampai 15 tahun. Nah, ini yang saya sebut ayah bunda mengetahui tahap perkembangan. Sama yang seperti saya bilang tadi itu ayah bunda bahwa ketika karena kita nggak mengerti tahap perkembangannya di umur 0 sampai 7 tahun kita main-main dengan anak kita, gitu ya bunda ya. Kita nggak hebat-hebatan kepada anak kita. Justru ketika 0 sampai 7 tahun tadi itu kacau di umur 7 tahun, nanti kita akan punya hutang seumur hidup dengan anak-anak kita. Karena yang terbaiknya ada di umur-umur itu. Baik. Nah, kemudian ya bunda, ini hanya seperti gambaran saja. 0 sampai 7 tahun itu anak-anak kita seperti ini ya, ciri-cirinya secara global ya ini ciri-cirinya ya. Perilaku lahiriah yang tidak berakar kepada kesadarannya sehingga mudah berubah gitu. Nah, apa yang harus ayah lakukan? Ini pengarahan, pembiasaan, keteladanan gitu. Nah, kalau anak-anak di atas 7 sampai umur 15 tahun ini sudah perkembangan seperti ini, apa yang harus saya lakukan? Yang tadi saya sebutkan itu, dialog, kemudian agar anak kita bisa BMM. Nah, BMM ini menjadi syarat bagi anak perempuan laki-laki di umur 7-14 tahun, lepas sampai 15 tahun. BMM itu berpikir, menganalisa, memutuskan. Itulah sebabnya kenapa anak-anak laki-laki dan perempuan di usia-usia 9 tahun itu, ketika kelas 4 SD itu, sudah kata depannya nggak boleh lagi di, harusnya kata depannya me. Nggak boleh lagi diambilkan gitu. Jadi kalau dia makan pulang siang-siang itu harusnya nggak boleh diambilkan makanan, harusnya dia sudah bisa mengambil sendiri gitu ya bunda ya gitu. Baik, bimbing bukan instruksi, libatkan bukan pemaksaan. Nah ini saya mengasihkan action point lagi buat ayah dan bunda, bagaimana how to coach anak-anak PAUD gitu ya, proaktif dalam melindungi anak, ini how to coach anak SD ya bunda ya. Nanti materinya insya Allah bisa ayah bunda dapatkan ini insya Allah. Nah, ini auto coach-nya untuk action point yang coaching-nya anak-anak remaja, gitu ya. Baik. Nah, yang terakhir, bunda, menjadi ayah bunda yang khususnya ayah yang high quality itu adalah menjadi modeling, menjadi teladan, gitu ya. Nah, keteladanan itu di dalam tahap perkembangan anak-anak kita di parenting itu, ayah dan bunda, ada bertahap-tahap. Jadi anak kita itu menjadikan ayahnya modeling, menjadikan ayah teladan itu sesuai dengan tahapnya. Ketika anak kita baru lahir, itu dia akan menjadikan ayahnya teladan itu lewat suara ayahnya. Karena anak kita kan belum ngeh dengan fisik ayahnya, gitu ya bunda ya. Itu sebabnya kenapa waktu lahir itu ayahnya harus lebih banyak ngomong sampai nanti usia bayinya habis, usia 1,5 tahun itu atau umur menjadi 2 tahun itu ayahnya jangan pendiam. Karena anak-anak di umur itu bagi dia ayah itu keteladanan menjadi model itu lewat suara gitu. Nah, nanti batita dan balita itu lewat tubuh besar ayahnya. Jadi bagi dia ayah itu adalah seorang teladan itu gitu dari lihatnya dari kalau misalnya ketika dia jatuh. Nah, ketika dia jatuh ayah ada di situ. Ketika dia khawatir ayahnya ada di situ. Ketika dia mau apa ayahnya ada di situ. Nah, itu bagi dia. Jadi dari kecil itu dia simpen gitu ayah bunda. Lapisan-lapisan keteladanan itu dia simpan. Pertama lewat suara, lewat badan besar ayahnya. Nah, ketika TK dan SD, dia akan lebih hebat menganggap ayah sebagai teladan kalau apa? Kalau semua persoalan dia itu nanti ditanyain sama ayahnya gitu. Apa aja ditanya sama ayahnya. Dan kalau ayahnya jawab itu semakin besar gitu ya. Sampai nanti proses keteladanan itu balik. Setelah balik proses keteladanan itu enggak jalan lagi ayah dan bunda. Jadi kenapa anak-anak kita SMA gitu, SMA perguruan tinggi itu sering ngelawan sama ayahnya, nggak menjadikan ayahnya teladan, karena proses keteladanan sampai dia balik itu udah selesai, gitu ya. Jadi dia nggak mendapatkan lapisan-lapisan keteladanan sejak dari kecil, gitu ya. Nah, ketika balik itu sampai sekitar umur 18 sampai 15, 18 itu ayah bunda adalah keteladanan itu dilihat oleh anak-anak kita, laki dan perempuan dari ayahnya yang punya otoritas. Otoritas itu dua, raja tega dan raja tegas, gitu ayah bunda. Jadi ketegasan dan ketegaan itu namanya authority. Jadi usia balik itu sebenarnya yang dirindukan oleh anak-anak perempuan kita, anak laki-laki kita adalah ayah yang maco sebenarnya. Ayah yang berani mengatakan ini enggak loh nak, gitu. Enggak nih, menurut ayah enggak gitu. Nah, itu menjadi haknya anak-anak kita, kewajiban dari kita. Jadi proses ayah, oh ayah Irwan, anak saya itu enggak taat sama saya. Loh, sekarang anaknya umur berapa? Ayah sudah umur 20 tahun. Nah, bisa cek gitu. Waktu lahir itu Bapak ada cerita-cerita enggak? Kayak bacain kisah enggak sama anak-anak di waktu lahir atau enggak ngomong? Atau pas gendong anak cuman diem tok gitu. Nah, berarti memang enggak ada lapisan keteladanan. Ketika di batita dan balita cek
ketika anak main gulat, apa ada nggak di situ? Gitu ayah bunda ya, gitu bunda. Kok apa? Kalau nggak ada badan ayahnya di situ, lapisan keteladanannya juga mulai berkurang sampai nanti dia balik gitu ya bunda. Nah baik ayah bunda. Nah 3 itulah nah saya kasih action point. Ini hanya sekedar inspirasi saja supaya ayah bunda bisa melakukan ini di rumah gitu ya. Saya bagi untuk PAUD, untuk SD dan untuk anak-anak remaja. Nah, ayah bunda yang dimiliki Allah SWT, ada 2 hal yang saya juga menyampaikan. Bagaimana menjadi ayah yang efektif gitu ya, ayah yang high quality itu. Nah, ayah itu nanti misalnya ketika di anak-anak yang biasanya berumur 7, 14 tahun, 8 sampai 15 tahun itu, dia biasanya durasi waktunya sudah lamanya di sekolah, nggak di rumah gitu. Nah, berarti ada ayah yang berperan lagi, bukan ayah yang di rumah tok, tapi ayah yang di sekolahan. Siapa itu? Ya guru laki-lakinya gitu ya, Bunda. Nah, periksalah sekolahnya murid-murid saya, kalau saya membaginya begini gitu ya, peran ayah ini. Ada sekolah yang membunuh dalam tanda petik. Nah, sekolah yang membunuh itu udah membunuh kelaki-lakian. Membunuh peran ayah maksud saya, gitu ya, Bunda. Kapan? Kalau di sekolah itu minim guru laki-laki. Yang kedua, gurunya nggak paham tahap perkembangan anak-anak, gitu ya. Jadi misalnya gini, gurunya ngajar anak kelas 4 atau ngajar anak kelas 3, tapi nggak ngerti ketika ditanya pe gurunya, "Bapak ngajar kelas berapa?" "Kelas 3." Secara emosional, secara sosial, secara intelektual, boleh nggak disebutkan anak-anak kelas 3 itu seperti apa? Embuh gitu, oh, nggak ngerti saya, gitu. Nah ini susah nih ayah bunda. Jadi nggak ngerti ketika anak-anak membutuhkan stimulan apa nggak ngerti, gitu ya. Nah, kalau yang diinginkan itu supaya menjadi anak-anak kita mendapatkan peran ayah yang high quality itu dari gurunya, itu saya menyebutnya sekolah yang mengasuh. Nah, sekolah mengasuh itu adalah guru laki-laki yang laki-laki, gitu ya Bunda. Jadi dari fisik, dari sikap itu gurunya laki-laki dan laki-laki. Yang kedua adalah guru yang paham tahap perkembangan anak gitu. Kalau saya mengusulkan memang ini harus ada murojaahnya gitu. Jadi memang harus dites gitu sekali sebulan gitu ya. Diperiksa memang gitu. Kalau enggak kasihan anak-anak kita gitu ya Bunda. Nah, terutama adalah 4 guru kata para ahli fathering. Kepala sekolah, guru olahraga, guru kesenian dan guru agama. Itu di 4 ini itu moment of fathering itu sangat 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 banyak gitu. Momen kelaki-lakian itu sudah banyak di 4 guru ini. Nah, bukan saya mengatakan di guru-guru yang lain enggak ya, gitu ya Bunda, tapi ini sangat luar biasa gitu. Nah, baik Ayah Bunda, Amah, saya udah sampai ke materi saya. Nah, mudah-mudahan insyaallah ya Bunda ada kita bisa diskusi. Nah, yang terakhir, nah ini juga menjadi hak ya. Tidak semua itu punya ayah gitu ya Bunda ya. Ada ya Masya Allah, ada anak-anak yang ditinggal oleh ayahnya, meninggal gitu. Ada yang juga karena mungkin bercerai gitu ya Bunda. Nah, apa yang harus dilakukan ibu tunggal gitu untuk menggantikan, memaksimalkan peran ayah? Saya menulisnya begini ayah Bunda, dengan TAM. Yang pertama gitu ya, ini kalau kita bercermin ke bagaimana Bunda Hajar dalam mengasuh mendidik Nabi Ismail. Yang pertama itu kita harus ridho dulu. Ridho, terima keadaan itu dulu ayah bunda. Kadang-kadang ibu tunggal yang paling susah itu adalah belum ridho, belum terima gitu ya. Misalnya gini, suaminya meninggal, itu masih setahun, 2-3 tahun tuh masih nangis gitu. Oh ayahmu, tadi ada ayahmu kata anaknya, loh ayah udah meninggal bu. Enggak, tadi ada di ruangan tamu gitu ya, belum selesai. Gitu, Belum move on. ada lagi misalnya yang bercerai gitu ya. Itu setahun 2 tahun tuh masih dendaman gitu, masih dendaman. Belum selesai gitu. Nah, kasihan anak-anaknya gitu ya. Nah, berarti ridho dan terima dulu ya Bunda. Kemudian yang kedua, ambil alih. Ambil alih. Jadi anak-anak itu ayah dan bunda dia butuh 2 dari ayahnya, butuh fisik, butuh psikologis. Kalau fisik bunda susah untuk menggantikannya. Tetapi ambil alih yang psikologis, ini sangat penting gitu ya. Yang psikologis itu seperti apa ayah Irwan? Yang itu mengajarkan kemaskulinan itu, nggak apa-apa semaksimal bunda aja. Misalnya apa? Saya ambil contoh tadi itu. Kalau lampu malam-malam mati, listrik malam-malam mati gitu kan nggak ada ayahnya gitu ya. Nah, bunda ambil itu gitu ya. Bunda bisa bilang, "Nak, kalau ayahmu ada gitu ya, ayahmu akan segera berdiri terus kemudian nyari baterai, nyari apa." Gitu.
Nah sekarang mama yang melakukan, bunda yang melakukan itu. Nah itu yang mengambil secara psikologis anak kita mendapatkan namanya kecerdasan maskulin gitu ya bunda ya. Baik. Nah baru yang ketiga itu minta bantuan. Nah ayah saya tuliskan sedikit ayah di bawahnya nama imajinasi. Imajinasi itu adalah ketika si ibu si anak nggak punya ayah tapi dia di usia 0 sampai 7 tahun. Ketika anak di usia 0 sampai 7 tahun itu, bagaimana cara supaya peran ayahnya ada? Ibu, ya ayah bunda ya, ibu selalu bercerita tentang ayahnya. Dan atau ibu jangan membuat persepsi buruk tentang ayahnya, gitu ya bunda ya. Jadi mau bercerai, mau meninggal atau apa gitu, atau mau jarak jauh, ibu bikin persepsi yang baik tentang ayahnya. Itu dengan caranya seperti apa? Dengan cara berkisah, bercerita. Yang kedua, kalau anak-anak berumur 7-14 tahun, 8-15 tahun, ketika dia nggak punya ayah, bagaimana caranya supaya peran ayah itu ada? Namanya role play. Ya bunda ya. Role play itu apa? Si anak itu berperan seperti apa yang dilakukan oleh ayahnya. Nah, yang terakhir, kalau anak-anak umur 15 tahun ke atas itu, kalau nggak ada ayahnya, namanya role being. Role being itu adalah bilang sama anak kita di umur 15 tahun ke atas, Mas, gitu ya. Sekarang kamu yang jadi bapakmu. Jadi kasih tanggung jawab gitu ya. Mudah-mudahan anak-anak kita akan masih peran ayahnya masih terjaga insya Allah. Nah, ayah di bunda yang mulia Allah itu yang bisa saya sampaikan. Nah, ini alamat jaringan sosial saya. Saya di Instagram saya bahas itu juga bunda, bahas tentang bagaimana dengan anak laki-laki, ada video-video yang saya buat. Nah ada nomor WA gitu. Mudah-mudahan kita bisa bersilaturahim lewat WA atau lewat Instagram atau lewat email atau lewat blog. Itu mungkin Amah saya yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf kalau ada yang salah. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ayah Irwan, luar biasa. Dan alhamdulillah juga sudah berderet-deret ini yang masuk pertanyaan ditujukan lewat Japri di chat WA. Monggo untuk ayah bunda yang masih belum sempat menyampaikan pertanyaannya, silakan bisa menggunakan chat di Zoom Room atau bisa menggunakan fitur raise hand. Baik, sementara saya sampaikan dulu yang sudah masuk ya. Oke. Apa, jadi Amah? Dalam ya. Saya jawab dulu yang tadi ya, Amah ya. Oh iya, monggo silakan ayah. Ya, yang pertama tentang ayah yang dingin. Nah, kalau saya, ayah dan bunda, yang pertama adalah kita berhusnuzon. Itu yang pertama, gitu ya. Bahwa tidak ada seorang ayah yang tidak mencintai anak-anaknya. Gitu. Tapi dingin ayah Irwan gitu. Nah dinginnya itu kalau saya melihatnya adalah lihatlah seperti apa 0-15 tahun sang ayah gitu. Bisa jadi memang ayah nggak tahu dan dia nggak mendapatkan itu di umur 15 tahun. Jangankan ke anaknya, orang ke istrinya aja juga dingin gitu ya bunda. Nah bisa jadi apa yang harus kita lakukan, Bun? Jadilah bantu sang ayah gitu ya untuk tidak dingin gitu. Kenapa? Karena memang beliau nggak tahu caranya gitu loh. Bukan beliau nggak mau misalnya, ya Mbok ya kamu cerita itu loh di depan anak-anakmu. Teriak-teriak ini loh, misalnya apa suara apa ketawa-ketawa gitu. Bukan beliau nggak mau gitu. Tapi memang nggak ada gitu loh. Umur 15 tahun tuh nggak pernah ada. Sekarang bunda, ayah, bagaimana beliau mau memberi kalau beliau nggak menerima gitu loh, Mbak, gitu ya. Oh nggak tahu caranya gimana gitu. Nah gitu ya bunda ya. Nah kalau saya, Bun, bersabarlah. Nah karena bunda adalah orang yang terbaik dipilih oleh Allah untuk mendampingi, membayar hutang pengasuhan beliau gitu. Nah itu yang pertama. Nah yang kedua itu nggak mau ikut parenting-parentingan gitu ya. Yang pertama Bun, ini berdasarkan pengalaman saya. Bunda kalau ikut parentingan jangan maksa gitu loh. Jadi pulang dari harus parenting itu seperti ayah itu salah semua. Nah itu loh. Salah semua. Sehingga ayah itu merasa, lah kamu kok habis parentingan kok jadi ini gitu. Semuanya nggak ada yang benar di rumah ini. Nah menurut saya Bunda, mari kita
ketahui juga tentang psikologi suami gitu. Psikologi suami yang pertama itu apa? Secara psikologis suami itu bukan nggak mau berubah, tapi memang agak lambat berubahnya gitu. Jadi memang harus segala cara gitu. Nah kalau saya Bunda gitu, bagi seorang ummahat itu, kalau saya mengusulkan Tadi gini dia. belilah buku tentang Ummu Sulaim. Nah gitu ya. Buku Ummu Sulaim itu adalah buku wajib seorang ibu gitu. Bagaimana bicara dengan suami gitu ya. Jadi Ummu Sulaim itu ada caranya, Bun. Dia tepat cara, tepat waktu, tepat nada ngomong sama suaminya gitu. Abu Tolhah itu gitu. Nah, Bunda, kalau kita coba Ummu Sulaim itu mudah-mudahan suami akan berubah insya Allah gitu ya, Bunda ya. Dan jangan lupa doa, gitu. Jangan lupa doa. Baik. Itu mungkin Gitu. Amah. Ya, terima kasih. Yang berikutnya curhatnya agak berkebalikan nih ya. Jadi ini itu tipenya sangat menangan, dominan, sangat penuntut kepada anak-anak. Jadi kalau kesalahan kecil apa di anak itu cepat sekali bikin suami marah, sehingga suasana di rumah itu anak jadi takut dan pada akhirnya tidak suka berkomunikasi dengan ayah, begitu. Tidak suka ngobrol, tidak berani ngobrol begitu. Ini putranya remaja usia SMA dan SD. Iya. Jadi saya mengingatkan atau menasihati diri saya dulu nih Ama gitu. Jadi kalau disarankan di dalam agama kita itu harusnya di 5 tahun awal pernikahan kita itu kita menyelesaikan 3 dulu hal dengan pasangan kita. Yang pertama, kita harus selesaikan dulu prinsip pengasuhan dengan pasangan kita harus sama, ya gitu. Jadi kalau nggak sama, nanti udah awal bentrok tuh udah kelihatan gitu loh, Amah gitu ya. Misalnya apa prinsip pengasuhan itu? Yang pertama misalnya bahwa sama-sama nggak kita dengan pasangan kita itu bahwa anak itu amanah gitu. Sama-sama nggak ini? Sama-sama nggak prinsip kita dengan pasangan kita bahwa kelak kemudian hari kita itu akan diminta oleh Allah pertanggungjawaban. Sama nggak pikirannya? Gitu loh. Bisa jadi nggak sama loh Amah gitu. Kalau nggak sama, yang satu itu udah waduh ini ayah gimana nih ayah? Kita nanti gimana ya? Yang satu lagi santai gitu ya. Ini kasihan anak-anaknya. Itu prinsip pengasuhan. Ada lagi misalnya gini, harus diperiksa sama apa enggak. Anak-anak kita ini prioritasnya apa? Soleh dulu apa mahir dulu? Gitu ya benar. Ini harus sama nih gitu ya. Kalau nggak sama, nanti antara ayah dengan ibu beda itu stimulasinya. Gitu. Ada yang ibu anaknya dari kecil itu semua les diikuti gitu. Les apa ngikut gitu. Kalau si ayahnya bilang nggak gitu deh. Jadi anakmu yang harus dikuatkan itu adalah spiritualnya dulu gitu ya. Gimana nya itu. Ini harus sama nih ayah. Itu yang pertama, prinsip pengasuhan. Yang kedua yang paling penting lagi itu adalah namanya roadmap pengasuhan gitu. Nah, kita harus sama-sama nih ayah. Mari kita periksa, kita udah punya belum roadmap pengasuhan di rumah kita. Roadmap pengasuhan itu maksudnya rencana pengasuhan anak laki-laki dan anak perempuan gitu. Nah, roadmapnya seperti apa Ayah Irwan gitu. Nah, saya yakin Ayah Bunda sudah melakukan ini. Hanya sekedar mengingatkan aja. Kalau di dalam Al-Quran itu disebutkan sama Allah roadmapnya itu seperti ini. Innallaha astafa Adama Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran. Jadi roadmap pengasuhan anak laki-laki itu merujuknya kepada keluarga Ayahanda Ibrahim. Kalau roadmap pengasuhan anak perempuan itu merujuknya kepada Ayahanda Imran. Imran, Maryam ya. Nah, jadi udah selesai. Itu harus sepakati di 5 awal pernikahan gitu. Jadi ini anak laki-laki, kita buat nih roadmapnya. Ujung-ujungnya anak laki-laki kita itu harus menjadi Ishak atau Ismail gitu loh. Kalau anak perempuan ujung-ujungnya menjadi Maryam atau menjadi Khadijah, menjadi Fatimah atau menjadi Aisyah gitu. Jadi nanti ayah dan bunda, kalau anak-anak kita itu misalnya masuk SD, SMP, SMA, itu kalau anak laki-laki
ini kelak kemudian hari masuk SMP ini bisa jadi Ishak dan Ismail apa enggak gitu. Kalau nggak bisa, jangan ngikutin masuk ke sekolah itu, gitulah ya Bunda. Demikian juga dengan anak perempuan. Nah, saya mengatakan ini, ayah Bunda, kenapa kita ada ayah yang emosional, ibu yang emosional? Saya khawatirnya dua ini belum disepakati, gitu ya Bunda. Gitu. Jadi nggak disepakati. Kenapa kita gampang ngomong kasar ke anak kita? Karena prinsip pengasuhannya beda. Gitu. Jadi kalau ayah dan ibu sama-sama berprinsip bahwa kelak kemudian hari kita akan ditanya sama Allah, Yaumul Hisab, gitu. Oh kita nggak mau ngomong kasar ke anak kita, gitu ya Bunda. Kita nggak mau marah-marah sama anak kita. Nanti Allah akan tanya, gitu. Nah, gitu mungkin ya. Jadi, kalau saya menyarankan, memang itu yang harus kita periksa. Apakah di rumah tangga kita ini kita sudah punya itu apa belum? Sudah disepakati apa belum? Gitu ya Bunda. Kalau sudah disepakati, insya Allah kita akan takut gitu untuk marah, takut untuk emosi pada anak kita, takut untuk nyubit anak kita, mukul anak kita gitu. Karena apa? Karena memang prinsipnya sudah melarang kita. Nah, mungkin gitu Amah. Iya. Baik, terima kasih. Sambil sekali lagi saya tawarkan kepada ayah bunda yang berminat untuk bertanya secara langsung kepada ayah Irwan, silahkan gunakan raise hand dan jangan lupa buka videonya. Jadi saya biar tahu ya. Ini ada yang masih pakai nama Galaxy Tab E. Mungkin kalau berminat untuk bertanya, silahkan dibuka videonya dulu. Sementara kita lanjut di pertanyaan yang sudah masuk, ayah Irwan. Apa efeknya ketika untuk anak perempuan yang tidak dekat dengan ayahnya? Terima kasih. Ya Bunda. Amah dan ayah atau Bunda yang bertanya ini, dampak anak perempuan nggak dekat dengan ayahnya itu kalau dari pengalaman, dari penelitian itu memang besar, sangat besar dibanding anak laki-laki nggak dekat dengan ayahnya. Ayah Bunda, kalau boleh saya mengambil contoh gini. Anak perempuan itu, ayah Bunda, meminjam mata ayahnya untuk melihat dunia. Anak perempuan itu meminjam hidung ayahnya untuk membawi dunia. Anak perempuan itu meminjam akal pikiran ayahnya untuk melihat bagaimana menyelesaikan persoalan di dunia. Artinya anak perempuan itu sangat-sangat butuh ayahnya. Oleh sebab itu, ayah dan Bunda, para ahli itu mengatakan bahwa anak perempuan dengan ayah itu ketika dia nggak mendapatkan ayahnya, itu dampaknya itu memang terlihat yang paling gampang itu setelah umur 15 tahun ke atas. Satu, ayah dan Bunda. Yang pertama itu apa dampaknya? Mohon maaf ini ayah Bunda, ini terjadi di Indonesia. Gitu. Anak SMP di Indonesia, seumur SMP di Indonesia itu yang sudah melakukan hubungan suami istri itu hampir 70%. Ini data resmi nih, data resmi negara ini, ayah dan Bunda gitu. Apa penyebabnya? Salah satu penyebabnya adalah anak perempuan ini di usia 7 sampai 14 sampai 15 tahun itu tidak mendapatkan kedekatan, kehangatan dari ayahnya. Sehingga apa? Sehingga gampang di apa ya? Mohon maaf ini ayah Bunda. Gampang ditipu-tipu oleh laki-laki gitu ya. Kenapa? Laki-laki itu bisa memberikan kehangatan, bisa memberikan pujian, bisa memberikan perlindungan, segala sesuatu yang harusnya itu dia dapatkan dari ayahnya sebelumnya gitu ya Bunda. Kapan itu? Di umur 8-15 tahun. Indonesia itu mencatatkan 10 besar, negara 10 besar yang anak-anak usia 19 sampai 23 tahun itu menggugurkan kandungan. Anak perempuan ya, di Indonesia ini gitu ya. Di 10 besar di dunia. Nah, apa penyebabnya? Gitu. Banyak. Salah satu penyebab yang terbesar itu adalah anak perempuan itu dia lost from ayahnya, disebut dengan father hunger itu. Ya, nah itu yang pertama. Yang kedua, LGBT itu juga sangat salah satu penyebabnya adalah karena memang father hunger. LGBT, anak-anak kita memang ada ayah Irwan, masya Allah ayah dan bunda. Anak perempuan kita yang terlibat di LGBT itu banyak, gitu ya. Misalnya gitu, apakah itu bisa terjadi di pesantren, apakah bisa terjadi di boarding dan lain-lain. Kemudian apalagi yang akan dampaknya terjadi itu, dan mudah. Anak perempuan yang tidak lekat dengan ayahnya waktu dia di umur 8 sampai 15 tahun itu.
Nah, tadi itu LGBT, kemudian persoalan seksual gitu. Nah, kemudian ayah persoalan anak-anak pengaruh secara intelektual juga nggak dekat dengan ketika dia nggak dekat dengan ayahnya. Gitu. Nah, itu mungkin hal-hal yang berdampak kepada anak perempuan ketika dia nggak dekat dengan ayahnya, terutama nanti terlihatnya di atas 15 tahun ke atas, gitu ya Bunda. Karena hutang pengasuhan itu atau father hunger itu bisa terlihat secara utuh setelah umur 15 tahun ke atas, ya Bunda. Kalau anak-anak yang 15 tahun ke bawah itu masih belum terlihat, ya Bunda. Mungkin gitu apa Ama? Ya, baik. Terima kasih Ayah. Dan ini sudah masuk lagi pertanyaan dari Ayah Bunda Kurota Ayun, yaitu tentang anak laki-laki saya ini cenderung pemalu. Jadi mohon saran dan masukan untuk bisa membangkitkan pemalu dan apa ya, mungkin oleh orang tuanya dianggap agak feminim gitu. Jadi bagaimana membangkitkan maskulinitas menjadi lebih berani. Terima kasih. Ya. Ya, makasih Ama. Ada 3 hal yang harus kita lakukan nih, Ayah dan Bunda. Yang pertama adalah ajarkan. Jadi memang coaching. Apa yang harus kita coaching? 2 hal. Yang pertama ujaran, yang kedua tindakan. Gitu. Ujaran misalnya apa? Anak kita pemalu atau agak feminim gitu. Nggak berani mengatakan iya kepada iya, tidak kepada tidak gitu. Ini harus diajarkan. Harus dilatih gitu Ayah dan Bunda. Gitu ya. Jadi bisa jadi ada anak-anak kita yang memang nggak bisa yang pemalu atau nggak berani gitu. Atau secara kemaskulinan dia nggak utuh-utuh gitu ya. Nah, ini persoalannya bukan dia nggak mau, tetapi nggak pernah ada coaching ke dia gitu ya Bunda. Jadi ini memang harus dilatih. Yang pertama tuh ajarkan. Apa yang mau diajarkan? Ajarkan verbalnya, ujarannya ajarkan gitu ya. Yang kedua yang diajarkan itu adalah tindakannya gitu. Kalau kamu nggak suka Mas, kamu bahasa tubuhnya harus begini dan itu harus diajarkan gitu. Nah, yang kedua, yang paling penting lagi adalah teladankan. Karena anak laki-laki atau anak perempuan dia akan copy paste seperti apa ayahnya bersikap gitu ya. Jadi ayahnya dalam keadaan sehari-hari juga menunjukkan bahwa ayahnya itu laki-laki gitu ya Bunda. Jadi dalam kehidupan sehari-hari lah misalnya dalam apa kalau ada persoalan ibunya ibunya bilang gimana ya gitu. Nah, ayahnya menunjukkan gitu. Begini loh menjadi seorang laki-laki. Nah, yang ketiga yang paling penting itu adalah ketika anak laki-laki kita ada perubahan sedikit aja, jangan lupa apresiasi. Jangan lupa apresiasi. Karena apresiasi itu menjadi sangat penting untuk menghebatkan anak-anak kita yang mungkin ada persoalan dengan persoalan-persoalan kecerdasan emosional. Jadi 3 itu Amah, ajarkan, teladankan, apresiasi. Terima kasih Irwan. Kita masih lanjutkan dan ini masuk berderet-deret lagi. Mohon tips dari Ayah Irwan untuk ayah yang jam kerjanya sangat panjang. Jadi durasi pertemuan dan sentuhan dengan anak-anaknya sangat kurang dan ibunya juga kebetulan ibu bekerja begitu ya. Ya. Makasih Amah. Kalau saya pertanyaan yang pertama itu adalah mana yang prioritas? Itu yang pertama menurut saya gitu ya. Menurut saya yang prioritas anak. Kenapa saya tanya yang prioritas ini adalah pertama, anak itu tumbuh kembangnya nggak bisa ditunda gitu. Kalau yang terbaik di umur 01 tahun nggak bakalan pernah datang lagi nanti di umur 5 tahun. Gitu. Ayah dan bunda mau nangis kemanapun mau mohon-mohon, oh ini anakku harus ini membacanya harus begini nih. Itu terjadinya di umur 0 sampai 5 tahun, 0 sampai 7 tahun gitu. Nggak bisa. Oh nanti Ayah Irwan apa nggak datang di umur 8 tahun, 9 tahun? Datang, tapi dengan kapasitas yang sedikit. Tidak seperti 0 sampai 7 tahun. Jadi pertanyaan saya kepada ayah yang ibu yang bekerja adalah satu, prioritasnya yang mana? Itu yang benar gitu. Nah gitu, jadi kita bisa ngatur prioritas gitu. Nah yang kedua adalah syaratnya menurut saya, kalau ayah dan ibu yang bekerja gitu, konsekuensinya ayah dan ibu harus punya buku tahap perkembangan dan harus sering baca buku tahap perkembangan gitu. Jadi kalau sudah ayah ibunya bekerja dan nggak tahu tentang anak-anaknya gitu,
Nah, ini yang jadi masalah. Sebab pertemuan ayah dan ibu kan cuma sedikit gitu loh. Cuman berapa menit gitu. Nah, manfaatkanlah pertemuan yang sedikit itu menjadi pertemuan yang penuh dengan makna. Yang tadi saya sebut dengan high quality itu. Caranya gimana? Nggak ada cara lain. Ibu dan ayah memang harus tahu tentang tahap perkembangan anak. Gitu. Gitu mungkin lama. Saya ngambil contoh. Misalnya gini. Kalau misalnya si ayah gitu ya, dari luar kota misalnya, nelpon gitu ya. Nelpon dengan anaknya umur atau kelas 6 SD atau kelas 7, kelas 9 gitu ya. Nah, kalau pas nelpon itu si ayahnya nanya, "Mas, gimana kabarnya? Kamu udah makan belum? Sholat apa belum?" Ini nggak pas, mudah gitu. Nggak pas gitu. Artinya ayahnya nggak tahu tentang perkembangan apa yang terjadi di anak umur itu. Tapi kalau ayahnya nelpon dengan anak kelas 7, kelas 8 itu, kemudian dia telepon, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam," gitu. "Ini ayah ya?" kata anaknya. "Iya, ayah nak." Terus kemudian ayahnya diam dulu. Terus kata anaknya, "Ayah mau ngomong apa sama aku? Kenapa nelpon ke aku?" Terus ayahnya ngomong gini, "Nak," gitu, "I love you so much. I miss you, nak." Oh, so sweet. Itu udah pas banget buat anak umur segitu. Kita cuma nelponnya cuma 2 menit, tapi itu terasa ayahnya itu nggak jauh dari dia gitu. Kenapa ayahnya bisa melakukan itu? Karena ayahnya punya tahu tentang tahap perkembangan anak di umur itu. Gitu ya Bunda gitu. Jadi itu yang saya sebut dengan high quality gitu ya. Jadi nggak apa-apa gitu. Sama seperti ceritanya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail gitu ya Bunda gitu. Nah, yang jadi persoalan ayahnya jarang ketemu, ibunya juga bekerja gitu ya. Nah, pas bertemu itu nggak high quality gitu. Karena ibu dan ayahnya nggak ngerti gitu. Nah, kalau saya konsekuensi gitu. Nah, itu tadi Amah gitu. Mudah-mudahan ini juga pelajaran buat saya gitu. Baik. Masih ada lagi, tapi sebelum ini mohon izin saya sampaikan kepada ayah bunda, ayah hebat, ibunda juara yang sedang menyimak Parenting Skill Forum pada hari ini, bahwa untuk nanti kalau berkeinginan untuk bersilaturahim dan belajar juga dengan ayah Irwan, silahkan bisa bersilaturahim lewat WA, nomor WA 0812 91 38 0011, kemudian di IR1 gitu ya, kemudian _ikro@yahoo.com, kemudian www.ayahuntoksemua.wordpress.com, atau di Instagram @irwanrinaldi_hakimi. Silahkan. Jadi mungkin karena kita ada keterbatasan waktu ya, jadi mungkin nanti tidak semua pertanyaan dan curhatan ayah bunda bisa langsung kita sampaikan di kesempatan hari ini. Monggo silahkan nanti bisa bersilaturahim kepada ayah Irwan. Baik, ayah Irwan masih ada lagi? Oke. Kita masih ada mungkin 2 ya, cukup 2 ya nanti ya. Coba saya ambil yang ini. Oh, Masya Allah. Ayah, saya adalah seorang ayah yang kayaknya tadi masuk ke dalam 3 atau 4 kriteria ayah yang harus dihindari. Saya ingin bertaubat. Bagaimana cara memulainya? Ya, Masya Allah. Kalau saya ya, ada 2 hal yang harus dilakukan. Yang pertama adalah kita harus membayar hutang kepada anak. Yang pertama kita harus membayar hutang kepada Allah karena Allah yang milik anak itu. Jadi pengkhianatan kita bukan kepada anak tapi kepada Allah. Jadi kalau menurut hemat saya yang dilakukan pertama itu adalah bagaimana kita membayar hutang kepada Allah gitu. Caranya adalah dengan move on dan move up. Kalau saya move on dan move up itu adalah hijrah ayah, hijrah tunjukin betul kepada Allah gitu. Karena yang paling berat itu bukan hutang kepada anak sebenarnya. Hutang kepada anak itu bisa diselesaikan dengan cara parenting skill. Tetapi hutang kepada Allah itu nggak bisa diselesaikan kecuali taubat seperti yang ayah lakukan itu gitu. Jadi menurut saya
apa ya, mungkin bacaan Al-Quran kita diperbaiki, tahajud kita, air mata kita tumpahkan, gitulah ayah gitu. Pokoknya itulah yang pertama gitu. Nah, karena kalau nggak selesai kita membayar hutang kepada Allah gitu ya, mau ikut seminar parenting 60 kali juga nggak ada hasilnya, ayah bunda. Karena yang pegang itu Allah gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah membayar hutang kepada anak-anak. Gimana caranya membayar hutang kepada anak-anak gitu. Kalau menurut saya minta maaf dulu ke pasangan gitu. Minta dulu pasangan karena memang bayar hutang pada anak-anak itu nggak bisa kita sendiri. Itu melelahkan ayah gitu. Jadi emang harus berdua. Jadi kalau menurut saya minta maaf ke pasangan, bahagiakan pasangan. Nah, kemudian baru kita lihat anak kita. Ini kita hutangnya yang mana gitu. Oh, yang pertama itu kita ngelihat anak-anak kita ini hutangnya secara emosional. Sering dimarahi, bahkan pernah dipukul dan lain-lain gitu. Berarti yang terhutang itu emosional gitu. Nah, itu dulu yang kita bayar gitu ya. Mungkin kita memberikan perhatian, memberikan kehangatan kepada anak-anak kita. Nah, berapa lama ayah kalau kita membayar hutang kepada anak-anak kita itu nggak ada targetnya gitu. Yang paling penting adalah ikhtiar. Ikhtiar aja terus ayah bunda. Belajar, parenting skill, nanya ke orang yang lebih tahu gitu. Nah, mulai perbaiki. Jadi ayah cuman ada 2 aja pekerjaan kita. Bayar hutang kepada Allah dengan move on, move up. Dan kemudian adalah dengan parenting skill itu bayar utang-utang kita kepada anak-anak kita. Wallahu a'lam bishawab. Mohon izin kepo. Halo, Ama? Halo? Ustazah, suaranya hilang. Halo? Oke, mohon maaf kelihatannya terputus ya untuk jaringannya. Ini bisa mungkin ada satu pertanyaan lagi, Ayah Irwan, yang mungkin tadi belum Iya, Ustaz. ditanyakan. Baik, pertanyaannya adalah bagaimana menyikapi orang tua, kalau di sini ada dalam kurungnya ini ayah, yang jiwa seninya relatif lemah begitu, Ayah Irwan. Monggo. Iya, Ustaz. Iya, Masya Allah ya. Masya Allah. Ya bunda yang di Allah SWT. Yang pertama, saya sih mengingatkan kepada ibu, menurut saya ketika kita mau bicara soal suami kita, kalau ada yang kurang menurut saya, bikin dulu catatan-catatan kelebihan dari suami gitu, biar kita nggak kecewa berat gitu. Tapi kalau kita fokus kepada sesuatu, kekurangannya kita khawatirnya kita akan kecewa gitu dengan keadaan suami. Nah, bagaimana dengan jiwa seni yang kurang itu ayah bunda, karena memang orang yang terbaik untuk
untuk memberikan masukan atau untuk memberikan supaya suami kita punya ada dewa seni yang kuat gitu adalah memang kita yang terbaik, karena Allah sudah menyampaikan hunna libasul lakum antum libasul lahunna. Tapi pasti itu proses ayah dan bunda, karena persoalan misalnya jiwa yang kurang itu kan bukan persoalan dadakan, tapi bisa jadi itu karena memang yang saya sebutkan itu di usia terbaiknya dia di umur 15 tahun 18 tahun itu memang tidak terstimulasi dengan baik. Nah, kalau saya, ayah dan bunda adalah mari kita melihat kembali di usia 0-15 tahun itu apa yang kurang. Gitu. Nah, sekarang itu kalau sudah menjadi suami kan artinya sudah di atas umur 18 tahun ke atas. Menurut saya mulai aja jangan banyak nasihat. Tetap hati aja supaya suami dekat mengerti dengan paham secara sensitivitas terhadap seni itu kuat. Dilatih aja tapi jangan diceramahi. Karena membayar hutang pengasuhan itu adalah konsepnya adalah talk less do more. Jangan banyak ngomong, tapi lebih banyak berbuat, lebih banyak usaha. Mungkin istri memperkenalkan kepada suami, pelan-pelan aja gitu. Nah, pada intinya ya dan bunda adalah usaha dari kita itu memang yang harus kita lakukan itu hanya kepada ikhtiar. Ikhtiar, hasilnya memang Allah yang akan menentukan. Kalau saya mengistilahkannya do the best, let's Allah finish it gitu. Jadi kalau kurang rasanya darah seni suami gitu, ayah dan bunda lakuin ikhtiar gitu. Apakah nanti si istri memperkenalkan apa kepada suami, lakuin aja gitu ya bunda. Tapi jangan pernah nih nanti hasilnya gimana? Karena ranah hasil itu memang Allah yang pegang gitu. Kita ikhtiar aja. Bisa jadi bunda. Seperti Aisyah binti Muzahim, istrinya Fir'aun. Itu bayangkan gitu ya bunda. Kalau Bunda Aisyah berpikir soal hasil, udah lama dia minta cerai sama Fir'aun gitu ya bunda. Gitu. Tapi ternyata enggak loh gitu. Karena memang Aisyah tahu betul bahwa kunci surga beliau adalah ini kesabaran gitu ya untuk melatih. Nah, ayah dan bunda yang SWT menurut saya targetnya bunda adalah langsung ikhtiar aja terus ikhtiar gitu, dibawa, dilatih, diperlihatkan gitu. Tapi jangan sekali-sekali bikin soal hasil karena itu tadi itu kalau soal. Oke, terima kasih ayah. Iya, Ustadz Afton. Iya, Ustaz. Oh iya, mohon maaf tadi sempat terlempar dari majelis. Alhamdulillah sudah balik lagi. Yap. Monggo bisa di. Iya, baik. Ayah Bunda juga Ayah Irwan, kita sudah sampai di ujung obrolan kita hari ini dan sebenarnya masih sangat banyak pertanyaan-pertanyaan, curhatan-curhatan, tetapi mungkin ini menjadi PR kita semua, ya. Ini sudah waktunya Ayah Irwan untuk menyampaikan closing statement, wasiat, pesan-pesan berharga untuk kami semua. Iya. Jangan wasiat ya Maya. Kalau wasiat itu kesannya saya. Pesan penting dia, maksudnya begitu Ayah. Ayah Bunda yang iya. Iya. Ini lagi banyak tragedi, saya takut wasiat saya adalah nggak ada kata terlambat. Nggak ada kata terlambat gitu. Ini ketika misalnya kita dalam suasana seperti ini tiba-tiba ayah dan bunda kepikiran, oh ya Allah, saya selama ini ternyata udah apa? Kalau menurut saya itu hidayah itu. Hidayah itu jangan pernah ditunda. Hidayah itu pilihannya cuma 2. Take it or Allah, udah kemudian perbaiki menurut saya gitu. Dan nggak ada kata terlambat gitu. Nah, kemudian yang terakhir itu do the best, let's Allah finish it. Lakukan aja. Ikhtiar saja, hasil memang Allah yang akan menentukan seperti apa.
Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran. Semoga Allah memberikan balasan dengan limpahan kebaikan kepada Ayah Irwan yang pagi sampai siang hari ini sudah berbagi inspirasi-inspirasi kebaikan terkait penguatan peran ayah di dalam pengasuhan anak-anak kita. Saya tidak perlu memberikan simpulan karena sebenarnya ini justru pemicu ya, starting point buat kita semua para orang tua untuk terus bersemangat belajar menjadi orang tua yang amanah. Sampai di sini saya membersamai belajarnya Ayah dan Bunda Qurrata Ayun. Mohon maaf lahir dan batin apabila mungkin ada kekurangan atau mungkin hal-hal yang agak berlebihan selama saya mendampingi belajar Ayah dan Bunda. Wal-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.